Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa di acara Kabar Baik. Ini adalah acara khusus yang akan membawa pemirsa untuk berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak berita-berita yang kita saksikan di layar kaca dan ditawarkan oleh begitu banyak media televisi. Mereka menunjukkan fakta, kegiatan, dan apapun. Tapi di program ini, kami akan mencoba menolong pemirsa untuk melihat berbagai peristiwa dari sudut pandang Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan, peristiwa apapun yang terjadi, itu adalah dapat menjadi berkat bagi saudara dan saya. Luar biasa. 90 menit bersama kita akan berbincang-bincang tentang peristiwa yang sedang terjadi maupun yang sedang dibahas di berbagai media. Dan saya, Pendeta Samuel Simorangkir, dari Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, mencoba untuk mengangkat firman Tuhan dan harapan yang Tuhan berikan kepada kita dalam melihat berbagai peristiwa. Dan bersama dengan saya pada saat ini juga adalah Pendeta Joseph Sianipar. Shalom pemirsa. Puji Tuhan. Dan di sebelah kanan saya adalah Saudara Kyriakos. Shalom pemirsa Hope Channel. Puji Tuhan. Pendeta Sianipar, dia adalah Direktur Penata Layanan. Ya. Sementara Kyriakos, dia adalah anak muda, hamba Tuhan, yang bekerja dalam pekerjaan pelayanan sosial yang disebut ADRA, Adventist Development Relief Agency. Baiklah pemirsa, untuk itu kita akan masuk kepada topik yang mana berita-berita yang sering kita dengar pada saat ini. Baiklah, selamat malam Pendeta Joseph Sianipar dan Kyriakos. Selamat malam. Kira-kira kita punya berita yang bisa kita lihat hari ini kalau nggak salah mengenai UAN ya. Apa namanya? Ujian negara. Ujian nasional. Nah, ujian nasional ya, di mana anak-anak SMA kita sedang, SMU sedang ujian ya. Dan kita juga lihat kalau tidak salah Presiden Jokowi datang kemana? Datang ke sekolah. Itu membuat anak-anak semangat ya. Tadinya mereka begitu kaku, stres, tapi karena pimpinan bayangkanlah sudah lega ya, mereka selfie ya. Saudara boleh lihat itu di televisi juga ya, di Ahok. Nah, cuman ada pemberitaan yang kita lihat mengenai ujian UN ini ya. Dikatakan di sini, siswa kurang termotivasi untuk berusaha mencapai nilai terbaik untuk kali ini. Kenapa? Sebab hasil UN 2015 tidak menjadi penentu kelulusan siswa. Wah, saya pikir kita sebagai anak Tuhan yang berpengharapan hal ini tidak menjadi bahagian kita ya. Kenapa? Karena ini ujian ini kan sebenarnya hanyalah tes ya dari apa yang sudah kita capai, pelajari selama ini. Jadi walaupun memang sekarang hasil UN itu ditentukan oleh sekolah sendiri, tetapi saya percaya sebagai umat yang berpengharapan, sebagai anak Tuhan, kita tetap siap menghadapi ujian dan optimis dengan pertolongan Tuhan, pasti hasilnya akan apa? Menjadi baik ya. Berita apa lagi kira-kira yang kita lihat di berbagai media? Ingat pemirsa, tujuan acara ini adalah ingin mengangkat berita-berita yang selama ini kita sudah lihat di televisi-televisi nasional, namun mau melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya, mungkin ujian itu apa penting? Karena di negara-negara lain seperti ya di luar negeri ada juga yang merasa tidak terlalu perlu ujian nasional. Ya, karena tidak terlalu bermanfaat katanya. Jadi yang penting anak-anak itu dibekali saja, dibekali. Ya, tapi sebenarnya ujian itu memang penting dan harus dilakukan. Iyalah. Iya. Karena coba bayangkan kalau pabrik mobil dia tidak menguji mobil tersebut sebelum dirilis, ya, maka bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan
kesalahan yang fatal, ya. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Jadi kadang-kadang ada juga produk-produk mobil yang ditarik kembali, recall. Kenapa? Ya, karena ada sesuatu yang berbahaya di sana. Itu sesuatu yang luput dari pengujian sebelumnya. Nah, jadi memang ujian itu sangat penting untuk melihat kualitas daripada seseorang. Ya, jadi pemirsa, kita sebagai anak Tuhan haruslah berpikir positif. Karena Adam dan Hawa juga diberikan kebebasan ketika dia hidup di Taman Eden, ya. Tapi ada ujian juga. Ada ujian. Satu ini buahnya jangan apa? Jangan dimakan, ya. Itu ujian untuk melihat kualitas penurutan kita. Dan menarik di kitab Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, ya. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya. Jadi Ayub yakin akan dia punya kehidupan, ya. Karena ada ujian. Dan bila mana ada ujian, kapanpun, anytime, dia yakin akan timbul seperti emas. Ayat 11 dikatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ya, jadi kalau sebenarnya siswa itu well prepared, dia memang kehidupannya mempersiapkan diri, belajar dan lain sebagainya. Wah, kenapa harus takut? Harus dia cari-cari bocoran lain sebagainya. Nggak usah. Ya. Baik, pemirsa, acara ini kita harapkan tidak hanya dari kami, tapi kami juga berharap ada respons, pertanyaan, tanggapan dari pemirsa. Karena ini acara live, kami berharap saudara-saudara boleh menelepon kami, memberikan tambahan atau pertanyaan sehubungan topik-topik yang kita baca. Tujuannya hanya satu, kami akan menolong dan Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk melihat berbagai peristiwa dari sudut pandang Tuhan. Baik, catat nomor telepon 0813 1776 2777, ya. 0813 1776 2777. Jadi pemirsa, kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi ujian UN, ya, ujian nasional, harus berpikir positif, optimis. Ini adalah ujian bagi apa yang sudah kita kerjakan, dan dengan pertolongan Tuhan, hasilnya pasti terbaik. Amin. Puji Tuhan. Baik, yang berikut adalah mengenai saya melihat berita yang beberapa waktu lalu ada berita yang kurang menarik ini. Kurang baik, namun menarik. Adu jotos dewan. Tadinya saya pikir peristiwa adu jotos di DPR itu hanya di luar negeri. Sering saya lihat di negara-negara lain. Tapi kali ini di saat Presiden Jokowi katakan revolusi mental, di saat itu juga kita sepertinya terjadi ada adu jotos. Pemirsa, bagaimana kita sebagai anak Tuhan melihat peristiwa ini? Kita tidak mau ini hanya merupakan satu informasi tanpa ada dukungan atau bantuan keterangan yang menolong mereka yang melihat dan mendengarkan bahwasanya itu tidak benar. Ya, kita tidak membahas siapa yang adu jotos, tetapi yang kita mau lihat adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan, ya, bila mana kita sedang beradu argumentasi atau sedang merapat, itu dengan kepala dingin, tetapi melihat objeknya, kemudian akhirnya dapat mencapai sasaran yang dipenuhi tanpa harus adu jotos. Kira-kira gimana? Dari Kyriakos tuh. Ya, kalau saya melihatnya itu emosi yang bekerja di sana. Iya. Nah, jadi kalau sudah emosi, apapun yang kita hadapi, kita tentu akan tidak rasional, tidak lagi pakai pikiran yang logis gitu. Pokoknya kalau nggak seneng sama saya, itu lawan saya gitu. Itu yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu tidak terluput dari termasuk wakil-wakil rakyat juga di dewan kan gitu. Di mana saja sebenarnya, di rumah tangga, di kantor, bukan juga di gereja bisa jadi kan. Jadi kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu suatu landasan ya di dalam
kita bermasyarakat, bersosial, bahwa kita treat mereka sebagai bagian dari diri kita. Coba kalau kita pukul diri kita sendiri, ya kan? Kita pukul orang lain tentu sama dengan pukul diri sendiri kan? Sakit atau enak kan gitu. Nah, kalau kita merasa itu, tentu kita tidak akan pakai emosi kita untuk menanggapi orang lain. Karena seperti firman Tuhan ya, perbuatlah sesuatu seperti apa yang kau harapkan Orang lain berbuat kepada kita. Kemudian yang kedua, sebagai anak Tuhan, kalau kita berhubungan dengan sesama, ingatlah kita ini diciptakan oleh satu Halik ya, satu Tuhan ya, satu Bapa. Artinya Tuhan menyayangi saya, Tuhan menyayangi lawan politik saya, ya kan? Jadi kalau kita berdiskusi atau lagi membahas sesuatu, yang kita persoalkan adalah masalah, bukan pribadi, ya kan? Kalau pribadi kan akhirnya jadi adu jotos. Ya. Tetapi kalau yang dipersoalkan adalah beda pendapat atau beda pendapatan, bagaimana solusinya? Dan kita punya pemikiran, oh kita adalah anak Tuhan, maka kita akan mencoba menyabarkan diri, ya. Ya, jadi memang pada prinsipnya kita ini adalah bagaikan pohon, ya, alegorinya yang mengeluarkan buah. Apakah buah-buah roh atau mungkin keinginan daging, ya, perbuatan daging. Ya. Kalau dalam Galatia pasal 5 dikatakan di sini ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan, ya, kamu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau masih ada roh percideraan, perselisihan, ya, itu kita sebagai anak-anak Tuhan melihat bahwa ini adalah jalan untuk kita keluar dari kerajaan Allah. Ya. Tetapi kalau kita fokus kepada buah roh, maka di sana ada ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, dan juga kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Jadi dalam segala aktivitas kita, kalau kita memiliki roh penguasaan diri, kita tidak akan sempat memikirkan atau bahkan melakukan hal-hal yang seperti tadi, adu jotos. Ya. Dan ingat bahwa untuk buah-buah roh dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jadi memang kita harus selalu memperkatakan akan buah-buah roh ini, mengulang-ulanginya, mengingatnya, agar ini menjadi bagian dalam kehidupan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Pemirsa, bukan kebetulan ada peristiwa yang Tuhan izinkan, kita saksikan di layar kaca, orang dewan berkelahi adu jotos. Ada maksud Tuhan juga supaya kita koreksi diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita lost control seperti itu, baik di dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan. Ya, kuasai diri kita dan ingatlah kita semua adalah ciptaan Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Kami nantikan respon Anda atau dukungan pertanyaan di nomor 0813 1776 2777. Baik, berita apa lagi yang kita bisa lihat dan saksikan yang kita mau coba arahkan bahwasanya itu kabar buruk menjadi kabar baik dari sudut pandang Tuhan. Begal. Ini ya, sepertinya bulan lalu begitu gawat, tapi sekarang sepertinya masih ada sisa-sisanya. Kyriakos boleh cerita sedikit mengenai begal ini? Saya memang tidak pernah, dan ya semoga tidak lah ya, tidak punya pengalaman seperti itu. Hanya yang saya sering dengar di Jakarta ini kan menjadi pusat perhatian. Nah, di beberapa daerah itu begal itu sudah merajalela, bahkan yang saya dengar di Lampung itu masyarakat di sana sudah cukup tanggap
Kalau ada begal itu mereka langsung seret itu dan mereka ikat di Masa, motor. ya? Mereka biar mereka merasakan juga jerah, tapi nggak ada jerah-jerahnya juga. Ini soal efek jerahnya nggak ada, karena mereka berpikir itu adalah pekerjaan yang paling mudah gitu untuk memberhentikan orang, mencegat orang atau menghalau orang di jalan, diambil motornya, ya kan, seperti itu. Nah, ini ada suatu di dalam diri manusia itu yang ternyata sudah hilang, bahwa dia hilang perasaan untuk mengasihi sesama. Dan cenderung mereka nekat, ya. Nggak peduli lagi, nggak peduli mereka. Kalau ketahuan, kalau nggak kita bikin lagi di masa depan, begitu. Nah, ini memang satu situasi yang harus kita perhatikan. Pelaku-pelaku begal ini memang mereka lakukan bukan lagi karena butuh uang, tapi memang mereka seperti tidak ada harapan, ya. Dan sudah kebiasaan jadinya. Sudah menjadi satu kebiasaan. Pemirsa, bagaimana kita melihat hal ini menjadi satu kabar baik? Kabar baiknya adalah mungkin kita harus perhatikan anak-anak kita yang paling pertama, ya. Jangan sampai mereka kehilangan tujuan dalam hidup sehingga ikut-ikutan dalam kelompok-kelompok, karena begal ini kan kelompok mereka, ya kan? Dan kurang panutan mereka. Nah, kemudian kedua, orang tua haruslah menjadi panutan bagi anak-anak mereka. Dan yang ketiga, ya pastikan anak-anak kita itu memang mengikuti sekolah formal, ya. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Apalagi kalau nggak salah berita-berita terakhir bahwasanya ada kelompok, ya puji Tuhan, ya. Halo, ada yang telepon? Halo, dengan siapa dan dari mana? Halo. 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 Halo, selamat malam. Ya, saya tertarik dengan begal. Oke. Ya, dengan siapa dari mana, Bu? Saya pernah mendengar seorang psikolog mengatakan bahwa begal, orang-orang yang terlibat dalam begal ini adalah orang-orang yang ingin mencari perhatian. Karena di rumah tangga mungkin mereka tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Iya, kasihan. Ya, dan mereka ingin diterima di kelompoknya, makanya mereka ke kelompok begal ini. Oh, iya. Waduh, terima kasih, Bu. Nah, Dengan siapa ini? Ya. Iya. Semoga rumah tangga memperhatikan anak-anak muda mereka. Bagus. Anak-anak muda dalam keluarga. Puji Tuhan. Dengan siapa ini, Bu, dan dari mana? Saya dengan Ibu Haflar. Oh, terima kasih, Ibu Haflar. Puji Tuhan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi pemirsa, mengapa anak-anak kita masuk ke dalam kelompok begal? Karena kurang perhatian daripada orang tuanya. Dan ada satu lagi. Jadi di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan di ayat 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, jadi sedangkan orang bodoh bisa jadi berpengertian, bisa jadi pintar oleh karena firman. Nah, jadi permasalahannya, apakah begal-begal ini ada akses kepada firman Tuhan? Karena hanya inilah yang dapat menerangi kegelapan pikiran mereka. Jadi memang peranan gereja juga harus, ya. Peranan gereja, pemimpin rohani, guru, orang tua, bantu agar mereka itu dapat firman Tuhan. Mendapatkan firman sehingga Tuhan. mereka boleh menjadi berpengertian, ya. Orang tua juga perhatikan anak-anak. Malu sekali Tuhan kasih titipan anak supaya kita tanggung jawabi menikmati berkat Tuhan, tapi mereka karena tidak diakui, mereka diakui dalam kelompoknya, akhirnya dibinasakan. Butuh action pendeta untuk ini. Jadi kita harus lebih frontal di dalam membawakan pekabaran firman Tuhan. Karena mereka keras. Ya kita bawakan kepada mereka apa adanya. Kita doakan juga dan puji Tuhan, kita doakan. Mereka pasti akan berubah. Terima kasih Ibu Haflar yang sudah memberikan tanggapan. Kami tunggu juga dari pemirsa lainnya sehubungan dengan topik-topik
yang kita bahas bersama. Baik, yang berikut, ini tentang kemiskinan. Ada nenek Asyani, umur 70 tahun di situ Bondo, Jawa Timur, mencuri 7 batang kayu jati dan dia divonis 5 tahun penjara. Kasihan sekali, ya. Ada seorang ibu mencuri 7 potong kayu, akhirnya harus dipenjara 5 tahun. Kenapa dia lakukan ini? Oleh karena kemiskinan. Memang kita lihat di media, berita ini diangkat bukan membahas si ibunya, tetapi menyindir. Lihatlah, ibu yang tua mencuri 7 kayu, dihukum 5 tahun, sementara yang mencuri korupsi bermiliaran masih bebas seenaknya. Tapi di sini kita mau melihat dari sudut kabar baiknya. Mengapa Tuhan izinkan kita melihat ini? Ya, kita pasti prihatin sama ibu ini, kita akan berdoa. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini kita saksikan? Pasti ada maksud Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan harus melakukan sesuatu terhadap ibu ini atau terhadap diri kita. Kira-kira Kyriakos boleh berikan tanggapan? Saya teringat pendeta, di waktu saya tahun 2010, saya dikirim ke Aceh. Nah, Aceh itu kan pada masa pasca tsunami. Sudah 6 tahun. Dan saya datang ke sana bersama dengan tim untuk bagaimana memperbaiki atau memulihkan mata pencarian mereka. Nah, waktu itu saya sudah bergabung dengan ADRA, di mana saya masih melayani sampai saat ini. Dan pada saat itu, malam itu saya tiba dan disambut dengan gempa bumi 3,3 skala Richter. Itu sudah lumayan besar buat saya. Dan itu seperti goyangannya cukup, saya bisa kebayang 9,0. Nah, yang saya mau cerita tentang pengalaman di Aceh, ada seorang ibu namanya Ibu Aisyah, kita katakan. Beliau itu buta huruf, miskin, dan hanya punya sebidang tanah. Lalu kami memberikan bantuan sapi untuk digulir. Jadi kebetulan ibu ini mendapat giliran yang pertama, dan dalam waktu saya berada di sana 2010 Mei, dan sapi yang Ibu Aisyah miliki ini melahirkan, beranak, sapi betina yang pada sekitar bulan Mei tahun berikutnya. Jadi dalam 1 tahun sudah beranak, dan ibu itu bersyukur oleh karena ada sapi yang bisa dikelola dan punya anak lagi. Jadi dapat 2. Di video kan ada pemirsa bisa lihat di video. Ada videonya. Dan masyarakat di sana, saya pernah jalan pulang, dan waktu itu kebetulan sebelum sholat, lalu dipanggil saya, "Kemari nak, makan sama orang miskin." Iya. Jadi saya tadinya, aduh bagaimana ya. Tapi ternyata pendeta, saya ketagihan. Makannya sederhana, hanya daun kecipir dengan buah lenca, dan juga dibikin santan. Selalu makan dengan nasi. Dalam hati, saya pengen tambah, tidak enak. Itu yang ada, iya. Awalnya tidak serak, tapi akhirnya saya berpikir, Tuhan, mungkin keberadaan saya di sini untuk bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan mereka, dengan kemiskinan mereka tidak menyerah. Dengan adanya bantuan yang kita berikan, mereka bersyukur, dan mereka bisa juga menjadi contoh teladan bagi yang lain yang miskin juga. Dan yang miskin di hadapan Tuhan bagi saya sama dengan yang kaya. Tidak ada bedanya. Puji Tuhan. Pemirsa, firman Tuhan katakan, kenapa Tuhan izinkan ada orang-orang miskin di sekitar kita adalah supaya kita apa? Memperhatikan mereka, berbagi dengan mereka, ya. Coba kita berada di sepatu mereka, dalam situasi mereka. Puji Tuhan, Kyriakos bisa bagi pengalamannya, ya. Orang ibu itu memberi bukan dari kelebihan, tetapi dari apa yang ada, dan makanannya enak. Baik, Pendeta Sianipar, bagaimana menurut Pendeta mengenai? Ya, jadi sebenarnya semua bisa kalau mau belajar, itu prinsipnya. Jangan juga kita memaafkan, oh ya, emang harus ada orang miskin, jadi biarlah aku miskin. Jadi memang semua bisa kalau mau belajar, ya. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, undangan Yesus
diberikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi kemiskinan ini juga merupakan satu beban, ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, ya. Keluar dari hutang piutang yang melilit dan sebagainya, ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Yesus, ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi semua bisa kalau mau belajar kepada guru kita, guru agung, ya. Master of all, Jesus. Haleluya. Pemirsa, kita tanpa terasa sudah menyelesaikan satu segmen dengan topik-topik yang menarik dan mencoba membawa kita kepada satu sudut pandang Tuhan. Baik, mari kita renungkan semua yang sudah kita diskusikan ini dengan menyaksikan lagu pujian yang berikut ini. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berjumpa kembali. Ku punya kabar baik, Yesus kan datang. Kabar baik, Yesus kan datang. Kabar baik, Yesus kan datang. Ku mau pergi bersama Dia. Ku punya kabar baik, Yesus kan datang. Kabar baik, Yesus kan datang. Kabar baik, Yesus kan datang. Ku mau pergi bersama Dia. Yesus memberikan mahkota emas. Yesus memberikan mahkota emas. Yesus memberikan mahkota emas. Ku mau pergi bersama Dia. Ku punya kabar baik. Kabar baik, Yesus kan datang. Kabar baik, Yesus kan datang. Kabar baik, Yesus kan datang. Ku mau pergi bersama Dia. Yesus memberikan jubah yang putih. Yesus memberikan jubah yang putih. Yesus memberikan jubah putih. Ku mau pergi bersama Dia. Ku punya kabar baik. Kabar baik, Yesus kan datang. Kabar baik, Yesus kan datang. Kabar baik, Yesus kan datang. Ku mau pergi bersama Dia. Yesus memberikan cerita yang mulia. Yesus memberikan cerita yang mulia. Yesus memberikan cerita yang mulia. Ku mau pergi bersama Dia. Ku punya kabar baik. Kabar baik, Yesus kan datang. Kabar baik, Yesus kan datang. Kabar baik, Yesus kan datang. Ku mau pergi bersama Dia. 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 Kabar baik, Yesus segera datang. Mulai sekarang, cobalah melihat segala peristiwa dari sudut pandang Tuhan Yesus Kristus yang dapat mempersiapkan saudara dan saya menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah, di segmen berikut, kita akan coba memperkenalkan kepada pemirsa tentang Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang hadir ratusan, sudah lebih dari 125 tahun di Indonesia ini. Dan kehadiran gereja ini bukan kebetulan, adalah maksud Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi masyarakat Republik Indonesia. Kita hadir untuk menolong kita sesama memiliki karakter dan tabiat sesuai dengan pencipta kita. Baiklah, pemirsa, Gereja Masehi Advent hari ke-7, ya, beberapa waktu yang lalu kedatangan pemimpinnya, yaitu Pendeta Ted Wilson. Ya. Pendeta Ted Wilson 2 atau 3 tahun yang lalu pernah datang ke Jakarta, dan kemudian ke Bandung, kemudian ke Manado. Anda boleh lihat itu di gambar layar, ya.
Dia datang bersama dengan para pemimpin kita, pemimpin-pemimpin gereja, bertemu dengan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah, masyarakat di Indonesia, oleh karena negara ini benar-benar menghargai, ya, kebebasan beragama. Kita percaya memang ada 1-2 peristiwa yang terjadi, tetapi kalau dibanding banyaknya gereja, banyaknya agama, itu bisa dikondusifkan, ya, bisa oleh karena kehidupan toleransi beragama yang begitu baik, ya. Itu perlawatan yang dilakukan oleh Pendeta Ted Wilson, pimpinan Gereja Masih Advent sedunia. Nah, tanggal 6 April yang lalu, saudaraku, ini Pendeta Ted Wilson, ya, bertemu dengan Sekretaris Jenderal daripada PBB, ya, namanya Ban Ki-moon, ya. Ya, Ban Ki-moon. Ini luar biasa. Dia datang bertemu dengan tim daripada Departemen Kebebasan Beragama. Mereka datang bertemu dan memproklamirkan bahwasanya Gereja Masih Advent hari ke-7 hadir memiliki satu toleransi beragama yang sangat baik kepada sesama. Kita menghargai kepercayaan sesama dan kita hadir eksis adalah untuk menjadi berkat kepada sesama. Luar biasa. Inilah Gereja Masih Advent hari ke-7 yang dihadirkan Tuhan untuk menolong dapat menjadi berkat bagi kita semua, ya. Nah, pemirsa, saat ini kita akan berbincang-bincang apalagi yang dibuat Tuhan dengan hadirnya gereja ini di Indonesia. Mungkin kita boleh bertanya kepada Kyriakos dulu. Karena Kyriakos adalah anak muda kita yang bekerja di ADRA, Adventist Development Relief Agency. Silakan. Iya, terima kasih Pendeta Simorangkir untuk kesempatan yang diberikan. Untuk awal saya perkenalkan dulu, mungkin banyak juga yang belum tahu apa itu ADRA. ADRA itu adalah lembaga dari Gereja Masih hari ke-7 yang dimandatkan untuk pekerjaan kemanusiaan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan atau antar kelompok. Dan kita juga membantu masyarakat di dalam 2 hal. Nah, kalau saudara perhatikan ADRA, ada D, ada R. D itu development. Development itu artinya pengembangan. Pengembangan masyarakat. Dan R itu dari relief, yaitu bantuan bencana alam ataupun bencana yang non-alam. Nah, ADRA ini adalah lembaga sedunia di mana kita hadir sekarang di 126 negara. Dan salah satunya di Indonesia. Ya. Nah, di Indonesia ini kita sejak tahun 70-an sudah eksis, tapi dengan nama ADRA-nya tahun 84 dari pusat, dan tahun 91 kita sudah resmi terdaftar di Departemen Sosial pada waktu itu. Dan sejak pelayanannya, Indonesia ini menjadi suatu negara yang dimana pada waktu itu kebutuhan untuk pelayanan kesehatannya. Jadi waktu itu pelayanan kesehatan dimulai dengan pelayanan kepada ibu dan anak, karena tingginya angka kematian ibu dan anak. Ya. ADRA sangat concern dengan ibu dan anak, Rumah tangga, ya. karena ibu dan anak ini adalah komunitas atau masyarakat yang rentan. Ya, ketika bencana mereka yang banyak jadi korban. Betul. Ketika kemiskinan mereka yang jadi. Betul. Ya seperti kisah tadi di segmen pertama kita, ibu-ibu harus mencuri, yang mana harusnya tidak seperti itu, ya. Nah, kemudian ibu dan anak juga menjadi sebenarnya mereka yang banyak mendukung para lelaki. Makanya dikatakan di balik dari kesuksesan seorang suami ada seorang ibu yang setia, ya, dan juga anak-anak. Nah, jadi ADRA di dalam hal pengembangan masyarakat sudah banyak yang dilakukan. Mulai dari pertanian organik, kita juga salah satu pelopor SRI di Indonesia. Oh, puji Tuhan. Tahun 99 waktu kekeringan besar. Jadi di Lampung dan di Kupang kita adakan percontohan
dan itu dikembangkan, dan tahun 2000-an Presiden SBY mensosialisasikan dan memandatkan untuk menerapkan SRI. Walaupun sekarang juga masih belum optimal ya. Nah, kemudian kita juga di dalam hal peningkatan ekonomi, kita juga mempelopori pembentukan koperasi wanita. Di Jakarta ada 2, di Cengkareng dan di di sebelah sana dekat, saya lupa tempatnya, itu koperasi wanita. Dan di Pangandaran setelah tsunami tahun 2006, itu ada koperasi wanita namanya Koperasi Bunga Laut. Dan itu juga dikenal oleh Perkowandri, Perkumpulan Koperasi Wanita se-Jawa Barat. Iya, saudara boleh lihat di televisi ya sambil cerita. Dan di baru-baru ini, tahun ini, kita sudah mendirikan koperasi wanita di Karawang. Puji Tuhan. Dan itu salah satu yang menjadi perhatian, karena di Karawang susah orang dipercaya untuk dalam hal uang katanya. Tetapi ada suatu kelompok ibu-ibu yang banyak juga yang tidak tahu uang, lalu mereka belajar untuk menabung dari uang sendiri. Jadi bukan dari kami uangnya. Mereka mengumpulkan sendiri. Dari uang mereka? Dari uang mereka. Luar biasa. Dan pinjaman sekarang sudah 500.000 per orang. Padahal uang mereka juga? Uang mereka juga. Dan mereka bercita-cita untuk 3 tahun ke depan, setiap orang bisa paling kurang 2 juta. Dan mereka produknya itu ikan bandeng, mereka bikin presto, mereka bikin kerupuk, mereka juga bikin somai, mereka bikin banyak macam. Dan itu sudah dipamerkan di Karawang Development Expo 2015 kemarin. Dan itu beberapa yang membantu kita itu dari Belanda, dari Australia, dan juga dari Jerman. Nah, mungkin yang saudara lihat di tayangan televisi saat ini adalah pada saat dimana tsunami 10 tahun yang lalu. Di mana? Di Aceh itu? Di Aceh, di Aceh 2004 ya. Dan kita berhasil merecall bagaimana perjalanan 10 tahun pelayanan gereja Tuhan lewat lembaganya ini kepada sesama di Aceh. Dan mereka sangat acceptance, menerima, tidak risih dengan kita, karena kita membawakannya jelas bahwa ini adalah bantuan kemanusiaan. Dan ada sekolah-sekolah hampir di seluruh Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Melabo, itu yang sekolah yang bangun dari kita, dari ADRA. Dan sekolah itu sampai sekarang berdiri dan digunakan, kokoh. Dan mereka bersyukur oleh karena keberadaan kita di sana. Bahkan ada sekolah madrasah pun kita bangun, pesantren juga kita bangun ya. Dan mereka sangat bersyukur dengan pelayanan dari gereja Advent, khususnya ADRA, yang mana mereka merasa ada suatu perbaikan di dalam sistem mereka. Bahkan kita juga sempat bantu di dalam perbaikan kurikulum dan juga pelatihan kepada guru-guru di sana. Artinya banyak yang sudah kita lakukan dan menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Merauke. Ya. Puji Tuhan. Wah, ini berita sebenarnya harus diberitahu kepada sesama ya. Pemirsa, berita yang barusan kita dengar, kegiatan dari Gereja Masih Advent hari ke-7 melalui ADRA, bukan kebetulan ditampilkan di sini. Adalah maksud Tuhan untuk mengubah kita peduli terhadap sesama. Karena saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan yang sama, saudaraku. Seandainya ya apa yang dilakukan oleh ADRA kita lakukan juga di tempat yang lain, memperhatikan ibu dan anak, maka begal-begal pun tidak akan ada kelompok ya, membesar kelompoknya ya. Dan pendeta, pengalaman sedikit, sejak tahun 2013 kami diundang untuk mengajar Pathfinder. Apa ini Pathfinder? Kelompok kepanduan orang-orang muda remaja di gereja, bagaimana agar mereka kenal masyarakat di sekitar mereka. Jadi kita bikin kelas community assessment, bagaimana mengkaji kondisi masyarakat. Kita belajar juga community service, bagaimana melayani masyarakat. Ada setiap kelompok pemuda ini ada yang bikin menukar rokok dengan buah. Dan banyak yang melakukannya dengan senang hati. Ada yang juga bikin kelas bahasa Inggris.
Ada juga bagi-bagi tajil waktu bulan Ramadan. Puji Tuhan. Dan begitu banyak yang bisa dilakukan. Dan untuk rewardnya mereka dapat tanda kepahaman, Puji Tuhan. adra. Dan juga kita di dalam hal kebencanaan pun, kita mendidik volunteer-volunteer kita. Iya, wah ini ada telepon. Iya, oke. Halo. Halo, siapa dan dari mana? Halo. Oh, putus ya. Wah, puji Tuhan. Bagaimana ini Pendeta Sianipar? Luar biasa yang harus kita buat untuk mengimbangi peristiwa-peristiwa yang negatif untuk dijadikan positif dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang baik, peduli terhadap sesama. Jadi firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 katakan, sebab itu marilah kita ya, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi dalam memberi bantuan, berbuat baik, inilah sebenarnya yang sangat merupakan bau-bauan yang harum, korban syukur yang dapat menyukakan hati Tuhan. Ya. Karena ketika kita, saya sering kalau dalam memberi bantuan, walaupun kadang-kadang orang tidak kenal, saya katakan kepada dia, saya membantu Bapak oleh karena kita saudara. Loh, dari mana saudara? Katanya, Bapak, coba Bapak ingat dulu, waktu Tuhan menciptakan dunia ini, kira-kira ada berapa manusia yang Tuhan ciptakan? Saya katakan. Oh, dia bilang, Adam dan Hawa, hanya satu pasang. Masa? Coba ingat dulu, apa ada yang lain? Tidak ada. Nah, kalau begitu, kalau semua berasal dari Adam dan Hawa, bukankah kita bersaudara, Bapak? Amen. Makanya dia ada yang serang sekali dan memeluk. Oh ya, betul ya. Jadi memang sebenarnya kita semua bersaudara. Ya. Dan kita harus saling memperhatikan, tolong menolong satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Jadi memang pemirsa, kalau dalam hidup kita paling utamakan Tuhan, maka kita akan dipersatukan oleh Tuhan. Kita memiliki satu Tuhan, berarti kita adalah satu saudara. Ya. Tidak peduli apakah itu suku, beda bangsa, beda bahasa, tapi karena kita takut sama Tuhan, maka takut dalam arti bukan ketakutan dia otoriter, kita tahu Respect. Tuhan itu baik, kita respect, sayang sama dia, karena begitu sayang dia, sehingga saya segan atas kesayangannya, dia sayang kepada saudara Kyriakos, sayang kepada Sianipar, maka saya pun aku sayang, ya, peduli, ya. Jadi ini bukan ada unsur pemaksaan, kamu harus sama seperti suku saya, kamu harus sama seperti kepercayaan saya, tetapi kepedulian terhadap sesama yang akan meminimalkan peristiwa-peristiwa berita yang negatif, begal, di mana ibu harus diadili oleh karena dia mencuri, kemudian apalagi masalah baku hantam tinju di parlemen dan lain sebagainya. Semua itu akan akhirnya hilang bila mana Tuhan yang kita utamakan, ya. Nah, pemirsa, di saat yang sama juga kami mau memperkenalkan mengapa Gereja Masehi Advent Hari ke-7 peduli terhadap sesama. Mengapa Gereja Masehi Advent Hari ke-7 memperlakukan manusia sesama, tidak membedakan suku, bahasa, bahkan agama, sama seperti saudaranya. Kira-kira apa yang memotivasi kita? Apa yang menggerakkan kita untuk melakukan itu? Kyriakos. Saya secara pribadi dan keluarga saya merasa banyak yang sudah saya terima dari orang lain. Dan saya yakin itu dari Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin kita berbuat baik. Dan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kalau dari kecil saya melihat, saya juga dapat bantuan untuk bisa uang sekolah, ya kan. Kemudian juga ada yang bantu beasiswa juga. Sampai kami juga pernah harus tinggal di garasi, pendeta. Oh. Iya.
Setelah kami pulang dari Yunani waktu itu tidak ada rumah dan saya dan ibu saya harus tinggal di garasi setelah ibu saya operasi ginjal, Oh, batu ginjal. Dan puji Tuhan dengan kami tidak merasa sendiri, bahkan dengan kelemahan kami ada orang yang ikut nginap di tempat kami, numpang 1 bulan lebih. Tapi dengan perasaan syukur, ibu saya lihat, saya waktu itu masih kecil, melayani orang ini. Ya, walaupun ibu saya habis operasi, tapi orang yang menumpang dengan kami ini kami layani. Kita renungan pagi bersama, renungan malam bersama, makan bersama, dan sampai orang ini pergi lagi melanjutkan perjalanannya. Tidak ada sepeser pun kami minta untuk bayar tempat kami. Iya. Dan kalau saya masih ingat itu 1 juta harus kami sewa garasi itu, dan ya disulap menjadi tempat tinggal untuk sementara. Dan saya berpikir bahwa jika kekurangan itu kita bisa, tentu dalam kelebihan kita bisa berbuat lebih. Luar biasa pengalamannya. Ada Halo, telepon. ada telepon. Halo. Halo. Selamat malam, siapa dan di mana? Shalom. Dari Ibu Frida. Ibu Frida, Ibu puji Frida. Tuhan. Selamat malam Ibu Frida. Pengen doa. Ya, Untuk pengen doa. mau didoakan? Iya. Ya, apa yang bisa kita doakan, Bu? Kepala kami ada kanker. Sakit Getah bening di leher. Oh, Ibu Frida ya. Tolong dicatat nanti doakan. Iya, iya. Aduh, Kasih. semoga lekas sembuh Ibu Frida. Di mana Ibu Frida, di mana sekarang? Oh, di Manado. Di Manado ya. Oke. Kita doakan ya. Semoga lekas sembuh Ibu Frida. Amin. Amin ya. Semangat Ibu. Percaya Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Amin. Iya. Amin. Iya. Baik. Ya, masih adakah lagi yang ingin bertelepon, minta didoakan atau bertanya atau memberikan tanggapan tentang apa yang kita lakukan sekarang dalam program Kabar Baik? Saudara boleh hubungi kami di 0813 1776 2777 ya. Nanti Ibu Frida kita akan doakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan sanggup melakukan mujizat. Kalau Dia bisa menciptakan manusia, Dia juga bisa memelihara dan bisa menyembuhkan. Amin ya. Baiklah, kita kembali kepada topik berikut. Kenapa kita harus Kenapa? Apa yang membuat anggota gereja Masih Heaven hari ke-7 begitu peduli terhadap sesama? Jadi mungkin kita perlu lihat dulu perjanjian Allah dengan Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi atau di muka bumi akan mendapat berkat. Amen. Jadi inilah sebenarnya blueprint atau rencana agung yang Tuhan miliki bagi setiap anak-anaknya. Bahwa oleh keberadaan umat Tuhan, semua kaum di atas bumi terberkati. Itulah sebabnya kita ada mau melakukan roh pelayanan ya, suka melayani, supaya kita bisa menjadi berkat. Amen. Karena tanpa kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka maksud dan tujuan Allah untuk kita tidak bisa terpenuhi. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi pemirsa, karena kita sudah diberkati Tuhan, maka kita harus menjadi saluran berkat terhadap sesama. Luar biasa. Pemirsa, mari kita jadikan
negara kita, lingkungan kita, tempat di mana saja kita berada. Lebih baik kita menjadi berkat kepada sesama daripada kita mengharapkan orang lain apa? Memberikan berkat kepada kita. Tadi saudara Kyriakos bersaksi, di dalam bukan kelebihan mereka, di dalam keberadaan mereka, kesehajaan mereka saja, mereka masih mampu ya menolong orang, walaupun hanya satu garasi yang mereka sewa. Bagaimana dengan kita? Pemirsa, kabar buruk yang menakutkan, yang mengancam atau kehidupan kita sehingga kita khawatir terhadap peristiwa-peristiwa yang kita saksikan di layar kaca, kita ubah dengan Yesus Kristus menjadi kabar baik. Tuhan izinkan itu terjadi agar saudara dan saya boleh lebih melihat Yesus Kristus lebih besar daripada persoalan yang saudara dapat dari berita-berita tersebut. Sebentar lagi kita akan saksikan lagu pujian yang akan menolong saudara untuk mendekatkan diri lebih dekat kepada Tuhan. Renungkan apapun yang sudah kita diskusikan pada saat ini. Kami mau saudara dan saya boleh tidur nyenyak pada malam ini oleh karena menyaksikan kabar baik yang datangnya dari surga, di mana Tuhan katakan, aku memberikan rancangan-rancangan baik, rancangan damai sejahtera kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita saksikan lagu pujian yang berikut. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, ajaib Dia bagi aku. Di lindungnya aku dicelah batu, pancaran air hidupku. Di lindungnya aku dicelah batu, dari panas dan nyala.
dalam kasih yang penuh ditudung oleh tangannya, ditudung Baru saja kita mendengarkan lagu pujian betapa ajaibnya Tuhan yang dapat menolong dan melindungi hidup kita. Segala berita-berita yang kita dengar dan saksikan di berbagai media yang tadinya kabar buruk, dengan acara ini Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk melihat menjadi kabar baik. Jangan takut, keluarga Anda atau saudara, siapapun yang Anda cintai akan mengalami kegagalan atau kesulitan oleh karena peristiwa tersebut. Karena ada Tuhan yang akan menolong kita. Haleluya. Baiklah pemirsa, pada saat ini saya masih bersama dengan Pendeta Joseph Syanifar dan Saudara Kyriakos ingin mencoba mengajak seluruh pemirsa pada saat ini untuk belajar mendapatkan tips-tips atau kiat untuk menjadi baik, ya. Bagaimana kita untuk dapat hidup kita lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga boleh mendapat berkat bagi dari Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Baik, mungkin kita mulai dari Pendeta Joseph Syanifar. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa yang membuat motivasi, inspirasi, atau pendorong kita dari gereja masih Advent hari ke-7, dan saya pikir ini tidak eksklusif kepada umat Tuhan saja, tetapi semua kita ciptaan ini adalah umat Tuhan, sehingga kita boleh berbuat baik. Apa yang membedakan kita yang berbuat baik tulus, atau ada orang yang berbuat baik hanya untuk mendapatkan rencana keuntungan semata? Ya, jadi pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan pernah lupa bahwa iman itu bukanlah suatu atau sebuah tindakan. Karena faith is a journey. Iman itu suatu perjalanan kehidupan. Ya. Mungkin kita bisa merefleksikan kehidupan kita, di mana ada saat-saat kita merasa kuat, ya, apapun yang terjadi, ya mungkin orang melakukan ini dan itu, tapi kita bisa bertahan di dalam prinsip dan lain sebagainya. Tapi ada suatu waktu di mana kita merasa sangat lemah dan akhirnya jatuh dalam kesalahan dan kemudian kompromi dan lain sebagainya. Itulah sebabnya di dalam ups and down kehidupan ini, itulah journey kehidupan, perjalanan. Ya. Jadi bukan satu tindakan, oh saya hanya berbuat baik. Lantas kita definisikan saya ini orang beriman. Jangan, karena kita tidak selamanya di atas puncak gunung atau bukit, tidak selamanya juga di dalam lembah, ya, kehidupan ini. Karena ini ada naik turun kehidupan. Ya. Faith is a journey. Dan saya mau sampaikan sebuah kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ya. Di mana ada seorang malaikat Tuhan, ya, ayat 26, berkata kepada Filipus, bangun, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ya, kita baca di perikop tersebut, rupanya malaikat Tuhan menyuruh Filipus untuk mengejar apa? Kereta yang sedang berjalan, ya, dengan cepat. Saudara bayangkan bagaimana itu alat transportasi umum pada waktu itu, ya, kereta. Harus kita bisa lari paling tidak sama dengan kecepatan kereta itu. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi di situ ada jiwa yang sedang bergumul.
uncertain, tidak mengerti akan bagian daripada kitab suci yang dia pelajari. Ya. Seorang eunuchs, ya, atau dikatakan di sini seorang Ethiopia, ya, Sida-Sida pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Ya, bukan Ethiopia yang kita kenal sekarang. Ya, Ethiopia ini Afrika Utara yang bagian yang lebih luas. Jadi Ethiopia yang sekarang itu adalah bagian kecil. Ya. Kenapa orang Afrika ini dia ke Yerusalem beribadah? Ya. Kalau kita teliti lagi sejarahnya, maka ini akan ada kaitannya dengan Ratu Sheba, ya, Ratu Afrika dari sana juga yang merasa tidak puas dengan kehidupan agamanya. Ya. Ada something wrong, ya, missing dalam kehidupannya. Walaupun dia sudah jalani semua kehidupan ibadahnya, ada yang kurang. Ya. Sampai dia datang menjumpai Salomo. Dan ketika semua pertanyaan dijawab sedemikian rupa dengan arif dan bijaksana, dia akhirnya speechless, ya. Tidak bisa berkata, bahkan hampir tidak bisa bernafas. Melihat, wow, luar biasa hikmat. Dan di dalam tradisi juga dia terikat dalam satu asmara yang luar biasa dengan Raja Salomo, sehingga dia bergumul apa dia mau kembali ke negaranya atau dia harus tetap di sana. Ya. Karena dia melihat ada seorang pria yang memiliki hikmat yang luar biasa dan kekayaan yang luar biasa. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke negaranya. Dia berantas semua ilah-ilah berhala dan membuat satu penyembahan kepada Allah. Sebagaimana Salomo menyembah Allah yang benar. Nah, sudah barang tentu keturunannya itu tahu, oh ini harus beribadah ke Yerusalem. Tetapi mereka belum mengenal Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Itulah sebabnya ketika itu malaikat Tuhan kata kejar. Ada sesuatu pergumulan di sana. Ada satu jiwa yang perlu diselamatkan. Ya, jadi begitu Filipus berhasil mengejar kereta tersebut dalam perjalanan tersebut, dan kemudian Filipus bertanya, mengertikah Tuhan? Ya, apa yang Tuhan baca itu ayat yang ke-30. Ayat 31, bagaimana aku mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku. Ya, seringkali kita merasa kuat, kita merasa tahu semuanya, karena kita di situ ada ego, ya. Ada sesuatu yang kita ingin sembunyikan, bahwa sebenarnya kita tidak tahu semuanya, ya. Tapi kita kadang-kadang undang orang, invite orang ketika kita sukses, kita celebrate. Tapi pas kita terbentur kepada sesuatu yang membingungkan, kita tidak mau expose, ya. Malu dong, masa malu. Dan lanjutnya dikatakan di sini, lalu ia meminta Filipus naik. Untung saja Sida-Sida ini rendah hati. Dia mengakui ada sesuatu yang perlu ditolong dan dia izinkan Filipus naik, dan nats yang dibacanya berbunyi sebagai berikut, ayat 32. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka katakan Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Maksud Yesaya ini siapa? Ya, tentang dirinya atau tentang orang lain? Bayangkan, ini Yesus sudah dilahir ke dunia, ya. Tetapi dia belum mengerti. Ya. Walaupun dia sudah ibadah di Yerusalem, belum mengerti. Jadi setelah ibadah ada sesuatu yang kurang. Tetapi malaikat Tuhan kata kejar. Kejar dia, supaya dia memiliki doktrin yang lengkap. Doktrin yang sempurna tentang Yesus, sumber pengharapan. Ada telepon. Halo, siapa dan di mana? Halo. Halo. Shalom. Tolong volume televisinya dikecilkan. Oh iya. Baik. Silakan hubungi kembali, volume TV-nya dikecilkan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, memberitakan Injil Yesus, kabar baik tentang Yesus, ya, kepadanya. Ya. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan
tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Oh, luar biasa. Jadi inilah hebatnya bahwa iman yang real, iman yang hidup itu adalah iman yang dinyatakan dalam bentuk action. Bukan hanya sekedar filosofi, tetapi action. Ada Dalam tindakan kehidupan. ya. Ya, halo. Silakan hubungi kami. Halo. Halo, Halo, selamat malam. Siapa dan dari mana? halo, Halo? Halo. Ya, sudah jelas. halo. Ya, halo. Sudah kedengaran. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Oh ya. Ini dari keluarga. Oh, Pak Siregar. selamat. Oh. Shalom Pak Siregar. Silakan, apa yang bisa dibantu? Ia mengenai apa? Yaitu mengenai membantu orang ini yang saya apa? Jadi kita sering tengok orang Advent ini, memang saya orang Advent, Hah, rajin memberikan persepuluhan, hah, rajin pergi gereja, Ya. tetapi menolong orang sangat pelit. ya. Menolong orang sangat pelit. Itulah saya lihat kebanyakan. Iya, Persepuluhan memang tidak pernah ketinggalan. Iya, iya. Tetapi kalau menolong orang, kalau ada yang sakit, umpamanya saudara-saudara kita yang miskin, atau apa, saya suka memberikan pertolongan. Iya, Itulah iya. penyakitnya seperti orang Yahudi lah kita ini. Baik, baik. Kadang-kadang. Iya, iya. Terima kasih. Jadi ini adalah merupakan satu evaluasi bagi kita. Terima kasih Bapak yang Siregar ya. Puji Tuhan. Pemirsa, Mahatma Gandhi sangat tertarik dengan Yesus Kristus, bahkan dengan ajarannya, khotbah di atas bukit ya. Tapi satu ketika dia datang mengunjungi gereja. Ketika dia tiba di gereja, dia melihat ternyata di gereja masih ada kelas-kelas ya, pembagian kelas. Akhirnya dia keluar dari gereja, dia katakan, sayang sekali, saya sangat salut mencintai Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen. Tapi orang Kristen tidak mempraktekkan ajaran daripada Yesus Kristus. Pemirsa, apa yang dikatakan oleh Bapak dari Sibolga itu benar. Kabar baik pada kita saat ini mengingatkan kepada kita, kepada tujuan utama ya, bahwasanya sebagai umat Tuhan, apalagi di zaman akhir ini, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tadi Pendeta Sianipar sudah katakan ya, bahwasanya kiat untuk berbuat baik itu adalah hasil, harus ada prosesnya. Tidak bisa orang bisa tiba-tiba jadi baik ya. Tetapi itu harus melalui, karena ada iman, kemudian ada perbuatan, maka menghasilkan buah kebaikan. Kalau kita menurut Tuhan hanya karena takut supaya dapat berkat atau tidak dapat berkat, maka hasilnya seperti itu. Orang akan melihat ajarannya baik, tapi buahnya tidak baik. Tapi kali ini, melalui pelajaran, segmen, atau program kabar baik, saudara dan saya diajak untuk mengubah tabiat kita. Mari kita ikuti proses dari iman itu. Ada action. Bagaimana yang sudah diceritakan oleh Pendeta Jadi Sianipar jangan tadi. lupa juga ya, mungkin untuk Pak Siregar, bahwa iman itu ya, kembali, iman, faith is a journey. Iman itu adalah satu perjalanan. Jadi jangan juga kita menjudge, kita lihat, ini pelit. Bahwa ini adalah satu proses. Bapak mungkin harus seimbang juga melihat ada banyak sekali umat-umat Tuhan yang dermawan dan suka memberi ya, seperti yang disaksikan oleh saudara Kyriakos. Dalam mungkin keterbatasan, mereka masih memiliki roh memberi. Bahkan ada juga yang menampung beberapa keluarga di dalam rumahnya ya.
Tapi kita tidak perlu sebut, karena memang iman itu adalah satu perjalanan. Ya. Saya baca dalam 2 Timotius 4 ayat 7, Rasul Paulus katakan sebagai berikut. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadi ini adalah terpulang kepada diri sendiri. Ya. Kalau kita bertanding ya, dalam satu maraton perlombaan lari, kita punya fokus ke depan. Bagaimana dengan iman saya? Apakah pada waktu saya di garis akhir itu bisa membuat satu pernyataan seperti Rasul Paulus? Ya? Sehingga di ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan ingat, Yesus datang membawa upah ya, bagi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi Bapak Siregar, ya jangan kita terlalu berfokus. Dia tidak memberi. Nah, kita fokus dulu kepada diri kita. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah memang memberikan, mengeluarkan buah-buah yang sesuai dengan harapan Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, ya, dia akan katakan, sabarlah hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, jadi kalau kita berbuat baik itu karena buah daripada iman kita, dan kebaikan Yesuslah yang membuat kita baik. Semakin baik Yesus, semakin mendorong kita untuk berbuat baik kepada orang, bukan semakin melihat kekurangan orang lain. Ya, bukan begitu kan? Ya. Karena seperti tadi Kyriakos kan, dia berbuat baik bukan dari apa yang kelebihannya, tetapi dari apa yang bisa kesempatan dibuat. Ya. Bagaimana Kyriakos? Bisa kira-kira kasih tanggapan lagi atau kesaksian? Saya punya 3B. Apa itu? Yang pertama itu belajar. Oke. Jadi kalau kita tidak bisa atau belum tahu bagaimana cara mengasihi atau berbuat baik, belajar dulu. Ada Alkitab menjadi sumber pelajaran kita, ada contoh di Ibu Teresa, ya kan? Betul. Tidak banyak, tidak sedikit bahan untuk kita buat menjadi pelajaran bagi kita. Yang kedua, kalau sudah belajar, tentu kita mau berbuat, jadi berbagilah. Oke, iya, puji Tuhan. Setelah kita berbagi, pasti kita akan ketagihan. Kalau tadi begal kan, dia kan di arah yang salah. Kalau berbagi kan di arah yang positif. Kita akan semakin mencintai perbuatan berbagi itu. Dan semakin senang kita berbagi. Kalau nggak ada kesempatan berbagi, di mana saya harus bisa berbagi? Pasti kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Percayalah, saudara bisa mempraktekannya. Dan B yang ketiga, itu bersaksi. Jadi setelah kita belajar yang benar dan bagaimana cara berbuat baik, kita lakukan. Kita berbagi dengan orang, lalu kita dapat feedback. Setelah itu kita bersaksi. Kenapa? Karena bersaksi ini bukan untuk menonjolkan diri. Betul. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Tuhan katakan, engkau dikenal adalah muridku jika engkau saling mengasihi. Amin. Lewat kita belajar, berbagi, dan bersaksi. Makanya simpel sekali sebenarnya menjadi umat Tuhan itu. 1 Korintus 10 ayat 31 katakan, ini saya coba ingat. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau melakukan segala hal yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan. Untuk kredit sendiri? Bukan toh? Untuk kemuliaan Tuhan. Makanya tadi pendeta Sianipar sudah bagikan tentang perjalanan Abraham. Kemanapun Abraham pergi, dia harus menjadi berkat. Nah, kalau kita menjadi umat Tuhan, yang saat ini hidup di zaman yang serba ada ini, kemana kita pergi, paling tidak jadi berkat lah. Tidak mungkin kita akan berkekurangan. Amen. Ya, kita berbagi apa yang kita miliki. Berbagi itu tidak harus materi, pendeta. Tapi berbagi itu ilmu. Ya, orang yang tidak tahu memancing, jangan dikasih ikan. Kasih pancing, lalu ajar cara pakai pancing. Ya kan? Jangan kita manjakan, tetapi kita berdayakan. Amin. Haleluya. Pemirsa, rencana Tuhan adalah rencana yang baik bagi saudara dan saya. Rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Tadi ada disinggung, kenapa ya
Ada orang yang setia melakukan firman Tuhan, tetapi egonya masih ada. Dan Yesus juga jauh-jauh hari sudah bilang ini waktu dia berada di dunia ini. Ya, dia katakan, jikalau kehidupan keagamaanmu tidak melebihi daripada orang Farisi dan Saduki, sesungguhnya engkau tidak akan mewarisi kerajaan surga. Apa yang salah di sana? Karena mereka melakukan, mencintai kebenaran, tetapi mereka tidak menerima dan mencintai Yesus Kristus. Kita bersyukur kita hidup di zaman sekarang, kita kenal Yesus Kristus. Ya, jangan kita melakukan firman Tuhan, tetapi tidak mencintai Yesus, sehingga kehidupan kita berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan berdasarkan apa yang Yesus mau lakukan. Nah, berbicara tentang penata layanan, ya, saya percaya Pendeta Sianipar, prinsip penata layanan yang di Alkitab ajarkan, orang yang setia mengembalikan perpuluhan dan persembahan, sudah pasti karena itu didorong oleh kasih, akan memiliki kepedulian terhadap sesama. Yeah. Apa yang membuat orang setia melakukan mengembalikan perpuluhan persembahan, tetapi kenapa masih tidak memiliki kasih kepada sesama? Iya, jadi sebenarnya bahwa perlu yang pertama adalah kesadaran, ya, bahwa kita ini adalah pewaris daripada janji Tuhan kepada Abraham sebagai umat pilihan Tuhan, ya, umat Tuhan secara rohani pada dewasa ini, ya. Jadi Abraham adalah bapa orang yang percaya, ya. Dia sebenarnya tidak memiliki masa depan, ya. Tapi kemudian Tuhan katakan kau akan masyhur dan kujadikan berkat, ya. Untuk melaksanakan, menggenapi akan tujuannya itu, maka Allah menjanjikan seorang keturunan, yaitu Ishak, ya. Walaupun 7 kali dijanjikan baru terlaksana, walaupun mereka sudah tua, ya, 91 tahun waktu itu Sarah dan Abraham genap 100 tahun, tetapi mereka memiliki iman untuk menerima, ya. Tetapi bukan hanya iman menerima, dan memang dibuktikan setelah mereka terima, Tuhan menguji, ya, apakah dia mau memberikan yang dia sudah terima. Ya, jadi selain ada iman menerima, Abraham untuk memenuhi rencana Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa yang lain, dia harus ada iman untuk memberi. Tuhan katakan apa? Kau bawa anak yang baru kau terima itu, persembahkan di Bukit Moria. Ya. Dan pada waktu itu Abraham persembahkan, karena pada waktu dia bawa ke Bukit Moria, dia yakin walaupun dia persembahkan, Tuhan akan membangkitkan lagi Ishak, ya. Dan dia akan bawa pulang lagi, ya. Jadi ketika itulah iman seorang Abraham, ya, dia berani mempersembahkan Ishak. Tapi Tuhan hanya menguji dia, dan Tuhan tahu Abraham ini adalah orang yang setia. Nah, bagi umat yang percaya, ketika kita memberikan sesuatu, kita harus memiliki konsep seperti Abraham. Apa yang kita berikan tidak hilang begitu saja. Tuhan akan kembalikan, ya, berlipat kali ganda, ya. Oleh karena apa? Karena memang itulah tujuannya, supaya kita menjadi berkat. Jadi itu tidak akan hilang. Ya, jadi dan firman Tuhan lagi katakan bahwa lebih berkat memberi daripada menerima, ya. Jadi kenapa mungkin belum sinkron, sehingga belum ada ini, karena memang kita belum memiliki roh atau iman untuk memberi, ya. Mungkin secara sederhananya, seandainya kita dalam rumah tangga, besok mau kembalikan perpuluhan, biasanya kan kita kumpul berdoa, Tuhan terima kasih, ini saya kembalikan karena ini milik Tuhan. Ya. Kenapa saya kembalikan? Saya kenal Tuhan saya. Ya. Tuhan saya adalah Tuhan yang sayang sama saya, dia kasih rezeki, saya kembalikan. Ya kan? Nah, sudah seharusnya orang yang mencintai Tuhan akan mencintai sesama. Halo? 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 Di mana, dengan siapa? Halo. Ya, selamat. Salam. Salam. Ya, dari siapa dan di mana? Dari Nenggolan, Padang. Oh, shalom Pak Nenggolan. Ya. Selamat malam Bapak-Bapak di studio. Selamat Ya, malam. bagaimana Bapak Nenggolan?
Begini Pak. Boleh tolong Tadi dipelanggan kami dengar, volume TV-nya Pak supaya jangan sengau, echo. Iya Pak. Gini Pak ya. Ya. Mendengar tadi ada saudara kita dari Sibolga, Ya Pak Siregar. yaitu tentang perpuluhan. Jadi kami saksikan Bapak di televisi, kami berpendapat begini. Seandainya betul yang disebutkan oleh Pak Siregar tadi, artinya tidak memperhatikan di lingkungan sendiri. Apakah itu orang yang pengikut Kristus atau tidak? Ya. Karena begini, Tuhan menganjurkan orang yang tidak kenal sama sekali pun kita diharapkan membantu. Betul sekali, amin. Nah, apalagi ini misalnya masih ada kaitan namanya sesama manusia, apakah itu suku, bangsa, tentu sedikit banyaknya kalau boleh haruslah memberi perhatian. Amin. Nah, jadi kalau menurut pandangan kami, penjelasan Pak Pendeta Sianipar tadi sangat jauh dari iman Kristiani. Amin, amin. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, ya. Baik, pemirsa, waktu kita tidak lama lagi. Kita, bagaimana menurut Bapak, teman-teman? Kita perlu promosikan ini. Tanggapan tadi mengenai pandangan. Ya, jadi memang pada prinsipnya bahwa kita belajar itu bersama Tuhan. Ya, Tuhan itu dari sejak kekekalan itu memang memberi. Ya. Coba bayangkan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, Dia selalu memberi. Terus kita hanya menonton. Bagaimana itu? Ya, enggak mungkin. Jadi kita tahan, terus Dia beri. Enggak mungkin. Ya. Ketika kita lihat Tuhan selalu memberi sinar matahari, memberi makanan, pakaian, memberi kecukupan, bahkan memberikan anaknya yang tunggal. Maka hati kita ini terjamah. Ya. Kita akan menjadi seperti Tuhan untuk suka apa? Memberi. Puji Tuhan. Pemirsa, tanpa terasa waktu kita hampir habis. Mohon maaf bagi mereka yang bertelepon. Kita akan lanjutkan acara kita minggu depan di hari Selasa, jam yang sama seperti ini di tempat ini dengan program yang sama namun topik yang berbeda. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dalam pertemuan ini? Kabar baik. Segala peristiwa yang kita lihat, bila mana kita melihat dari sudut pandang Yesus Kristus, adalah untuk menegur kita, peduli terhadap sesama, perhatikan keluarga kita, dan mengasihi Tuhan. Yang membedakan saudara mengasihi orang lain dengan orang lain adalah karena Yesus Kristus adalah oknum Tuhan yang kita sembah, yang mengasihi kita. Jadi kasihnya lah yang kita berikan kepada orang lain. Bukan karena saya mau mendapatkan upah kasih dari orang lain. Saya peduli kepada orang lain karena Yesus sudah peduli terhadap kita. Tadi saudara Kyriakos sudah ingatkan kepada kita 3P. Salah satunya adalah praktekkan peduli terhadap sesama. Nah, mulai tanggal 18 April kita ada satu kegiatan membagikan buku Sehat dan Bugar. Rahasia yang akan mengubah hidup Anda. Nah, kami mengingatkan kepada semua pemirsa, buku ini adalah buku yang sangat baik untuk dibaca dan berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus menolong kita menghidupkannya. Bila mana kita sehat
dan bugar, rohani sehat, jasmani sehat, maka revolusi mental akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya beriman, tapi menghasilkan buah roh, ya, peduli terhadap sesama dengan tulus dan ikhlas, sehingga kita boleh menjadi berkat terhadap sesama. Pendeta, di mana boleh kita dapat buku ini? Bagaimana saudara bisa dapat ini? Hubungi Hope Channel Indonesia di nomor telepon 0813-1776-2777. Saudara akan dikirimkan buku ini, ya, dan saya percaya buku ini akan dapat menjadi berkat. Dan saudaraku, di saat yang sama, bila mana saudara memiliki pertanyaan atau ingin didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang berada di kota-kota di seluruh Indonesia dari Gereja Masih Advent Hari Ke-7, jangan segan-segan menghubungi nomor Hope Channel Indonesia. Nanti kita akan hubungi pendeta atau tua-tua jemaat yang terdekat di kota Anda untuk mengunjungi saudara dan mendoakan Anda. Saya percaya saudara sudah mengenal lebih dekat Gereja Masih Advent Hari Ke-7, sehingga syahwat sangga pun tidak akan ada lagi di antara kita, karena kita semua bersaudara dan kita mau hidup lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan berdoa. Kita doakan ibu yang di Manado tadi, Pendeta Sianipar Efrida, ya. Pendeta Sianipar pimpin kita doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa penuh kasih dalam kerajaan sorga, kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa, yang Engkau yang telah berfirman, mintalah maka Engkau akan diberikan. Carilah maka Engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa dan meminta kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan kepada Ibu Frida. Ya Bapa, kiranya Engkau dapat memulihkan dia dari segala sakit penyakit yang dideritanya, agar dengan kesembuhan ini dia dapat melihat kemuliaan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupannya. Amen. Dan menjadi saksi bagimu. Amen. Terima kasih, kami juga mau mendoakan pemirsa dimanapun berada. Amen. Kiranya grafik kerohanian kami lebih hari boleh semakin meningkat menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Amen. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Amen. Dan mengampuni kami dari salah dosa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bisikannya yang merdu, bersama Yesus damai selalu, mengalir sepanjang waktu. Yesus, 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 indah namanya. Biarlah ku bernyanyi, sukacita selamanya. Nada mengindah di hatiku, di hatiku, di hatiku, di hatiku. Merdu, rahmatnya memberiku gembira, tiap saat ku dijaga. Bila pandang wajah kasihnya, bersorak puji dia. Yesus, 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 indah namanya. Biarlah ku bernyanyi, sukacita samanya. Segera Yesus